Siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Amin. Puji Tuhan. Saya mulai khotbah saya. Saya mau tanya sebuah pertanyaan. Tolong bantu saya jawab dengan mengangkat tangan. Berapa banyak dari saudara hari ini yang datang suka makan babi? Oh semua ya. Ada yang gak suka? Maju ke depan kita doakan saudara ya kan. Nah kita sebagai orang Kristen kita gak ada larangan untuk makanan. Kita semuanya biasanya kalau Natal-Natal gini ya kita semuanya bebas kita makan. Dan makanan favorit kita adalah, padahal di Alkitab dikatakan bahwa babi itu haram. Kalau saudara gak percaya nanti pulang buka di dalam Alkitab perjanjian lama. Babi gak boleh kita makan. Nah lalu kenapa dengan bebas kita bisa makan babi? Bahkan saya dengar-dengar nih kalau Desember babi-babi semua pada ketakutan dan khawatir saudara. Karena Desember sudah dekat, Natal sudah dekat saudara ya kan. Sebentar lagi dijadiin babi rica dan woku ya kan. Nah jadi kita kok enak banget sih bisa makan babi gitu. Padahal Alkitab bilang babi itu haram gak boleh dimakan. Kita kok boleh makan udang gak boleh dimakan. Nah kenapa kita semuanya boleh? Dengan bebas kita makan menikmati itu semuanya. Padahal itu haram bukan halal. Sebenarnya kalau saudara perhatikan kita harus berterima kasih kepada Tuhan tentunya. Tetapi kalau saudara hari ini bisa menikmati babi sekali lagi. Kita harus berterima kasih sebenarnya sama satu orang di dalam Alkitab. Seseorang yang mungkin saudara gak pernah dengar sebelumnya. Mungkin jarang dibahas terutama di bulan Natal. Tapi hari ini saya mau mengajarkan sedikit dan membawa saudara dalam sebuah pelajaran. Hari ini saya sebagai gembala saya banyak ingin mengajarkan pengajaran. Supaya jemaat di sini bukan cuma datang cari berkat tapi bertumbuh dewasa. Yang mau katakan amin. Ya, kita harus berterima kasih sama satu orang. Siapa namanya? Namanya adalah Kornelius. Beberapa minggu yang lalu kalau saudara ingat saya khotbah tentang seseorang yang ketiduran waktu Paulus sedang khotbah. Namanya Eutikus. Coba lihat ada yang ketiduran gak di sini ya. Ada gak Eutikus di sini? Hati-hati nanti jatuh dari lantai ketiga saudara ya. Nah hari ini kita mau bahas tentang Kornelius. Seseorang yang gak pernah dibahas mungkin saudara asing. Siapa Pastor Kornelius itu? Ayo kita belajar sama-sama. Buka Alkitab saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Hari ini izinkan saya bersama-sama dengan saudara mengajarkan sebuah kisah yang tentunya mengubah sejarah. Yang mengubah seorang murid Kristus untuk memiliki satu paradigma yang baru. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-15 kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang pertama terlebih dahulu. Dikatakan demikian. Di Kaisera ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira, perhatikan. Dia seorang yang punya pangkat perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. 2, ia belum semuanya, ia apa? Saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. 4, ia malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, apa? Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput orang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Yaitu salah seorang rasul, murid dari Tuhan Yesus. Ayat 6, ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon. Yang tinggal Simon the Tanner. Kita kalau ke Israel bisa lihat rumah orang ini. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya. Yang tentunya orang Yahudi beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 8, dan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, sudah dekat Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. 10, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba, nah ini bayangin dia tengah-tengahnya lagi mau makan, dia lagi udah doa mau makan, tiba-tiba dia diliputi oleh Roh Allah. Tampak olehnya langit terbuka
Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Yang diturunkan ke tanah. 12. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Bayangin binatang semua ada di situ. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus. Sembelilah dan makanlah. 14. Tetapi tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang apa? Haram dan yang tidak. Ayat 15 baca sama-sama. Kedengaran pula. Untuk kedua kalinya suara berkata sama-sama apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Tidak boleh engkau nyatakan. Dan karena itu kita boleh makan. Sekolah kanan kiri kita boleh makan babi. Karena apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Hari ini saya membawakan satu firman buat saudara, saya beri judul dipilih untuk diselamatkan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Dipilih untuk, siapa di sini percaya kita diselamatkan Tuhan? Siapa di sini percaya mati pasti masuk surga? Yang mau duluan? Maju ke depan kita doain, lalu kita penyerahan. Oke. Dipilih untuk diselamatkan. Saudara, di sini kita melihat ada dua karakter. Satu familiar dengan kita, namanya Petrus, Simon Petrus, siapa nggak kenal. Menyangkali Yesus 3 kali. Akhirnya dia bertobat, dia menginjil ribuan orang bertobat. Tetapi ada seseorang yang bernama Cornelius. Kenapa Cornelius penting? Karena saudara harus tahu bahwa dalam gereja mula-mula ada 2 kubu. Berapa kubu? Kubu 1, kubunya Petrus. Petrus ini orangnya saklek. Petrus ini orangnya sangat-sangat Yahudi sentris. Dia percaya hanya orang Yahudi yang selamat. Dan dia menganut satu prinsip Yahudi yang lama. Baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Coba buka. Saya tunjukin sama saudara backgroundnya Petrus. Ia berkata kepada mereka sama-sama 1, 2, 3. Kamu tahu. Ayo sama-sama betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Atau masuk ke. Nah jadi lihat di sini. Petrus punya satu golongan. Atau memiliki satu kubu di mana mereka orang-orang Yahudi merasa hanya mereka umat pilihan. Dan orang yang bukan Yahudi disebut kafir. Semua bangsa selain Israel dianggap kafir. Termasuk kita orang Indonesia. Saya pun meskipun seperti orang Yahudi. Tetapi saya tetap dianggap kafir karena saya nggak punya keturunan Yahudi. Dan Petrus percaya yang diselamatkan hanya orang Yahudi. That's it. Di kubu yang berikutnya perhatikan ada yang namanya Rasul Paulus. Karena itu Paulus sama Petrus selalu bertengkar. Gak selalu debat. Kenapa? Petrus percaya hanya orang Yahudi yang diselamatkan. Tetapi Paulus percaya bahwa bukan hanya orang Yahudi saja. Tapi seluruh dunia orang yang tidak Yahudi pun bisa diselamatkan. Karena itu Tuhan pakai seseorang yang bernama Cornelius untuk membuka mata dari Petrus. Petrus gak percaya orang-orang kafir ini bisa diselamatkan. Dan menurut mereka hanya orang Yahudi yang bisa diselamatkan. Tetapi lewat kisah Cornelius, dia seorang yang kafir, bukan orang Yahudi. Tetapi di situ Tuhan berkata yang sudah dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh kamu sebut haram. Saudara, kalau hari ini saudara ke Israel, mereka tidak mau bicara dengan saudara, terutama yang ortodoks, karena mereka merasa saudara bukan orang pilihan. Tapi kalau kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu memberikan kita jaminan. Saudara di sini yang hadir, saat saudara percaya kepada Tuhan, saudara sebenarnya orang-orang pilihan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling luar biasa buat kita semuanya dipilih Tuhan. Senggol kanan kiri, kamu dipilih Tuhan. Semua dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih untuk diselamatkan. Sebenarnya kalau kita membahas Natal, itulah sebuah berkat dari Tuhan. Itulah hadiah terbesar dari Natal. Bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini.
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memiliki kehidupan yang... Dan itu ditegaskan kembali oleh Tuhan lewat kisah Cornelius. Cornelius itu datang dari orang-orang Italia. Mereka datang dari kekaisaran Romawi. Mereka bukan orang Yahudi. Tetapi tiba-tiba satu saat di saat dia berdoa. Tuhan datang kepada dia lewat malaikat. Menyuruh dia bertemu dengan Petrus. Petrus pun didatangin oleh malaikat Tuhan. Diberitahu kamu harus bertemu dengan Cornelius. Di saat mereka bertemu, Petrus menyampaikan Injil. Apa yang terjadi? Cornelius bersama dengan seisi keluarganya. Mereka mendengar Injil, mereka diselamatkan. Dan akhirnya dari situ kita bisa memegang satu prinsip teguh. Kita dari bangsa Indonesia. Meskipun kita bukan orang pilihan. Tetapi lewat pribadi Yesus kita diangkat menjadi anak Tuhan. Dan saat kita menjadi anak, kita semuanya jadi ahli waris. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan, kita punya kepastian mewarisi kerajaan surga. Sekali lagi tepuk tangan, yang paling meriah, tepuk tangan yang paling luar biasa. Dan kesempatan ini terbuka bagi seluruh dunia. Saudara, Natal selalu dimulai dengan perkataan, Tuhan Yesus lahir bagi seluruh dunia. Apakah Yesus lahir buat orang-orang yang tidak percaya? Yes, Yesus lahir buat semua orang seluruh dunia. Tetapi keselamatan hanya diterima oleh orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan hari ini karena kisah Cornelius kita belajar. Kesempatan itu terbuka bagi kita semua. Mungkin hari ini saudara datang, saudara selama ini main-main sama Tuhan. Atau mungkin selama ini ya saudara datang ke gereja karena diajak. Saya mau ingatkan kepada saudara. Selama kita masih hidup, kesempatan untuk diselamatkan masih terbuka lebar. Doa saya setiap saudara yang datang di tempat ini. Hari ini ada keputusan dari diri saudara. Saudara tidak lagi mau main-main sama Tuhan. Tapi saudara hari ini mau memberikan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan. Yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling luar biasa. Mungkin saudara berkata, Pastor saya udah terima Tuhan. Saya udah ke gereja lama. Tapi bukankah dalam firman Tuhan pernah berkata seperti ini? Banyak yang terpanggil, sedikit yang Tuhan Yesus bahkan bilang seperti ini. Akan terjadi satu saat nanti di surga, di mana nanti kita bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku gak kenal. Bukankah sedih kalau kayak gitu? Kita udah ke gereja setiap minggu. Kita udah merasa kita orang percaya. Tapi kita sebenarnya tidak dikenal oleh Tuhan. Banyak yang terpanggil memang setiap minggu selalu penuh. Setiap gereja, saya melayani gereja di Jakarta dan lain-lainnya, penuh dengan orang. Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan, banyak yang terpanggil, sedikit yang di antara kita pun. Kita dipanggil di tempat ini tetapi hanya sedikit. Kalau menurut firman Tuhan kita yang terpilih. Dan yang menjadi kekhawatiran saya adalah kita sebenarnya bukan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Apa yang terjadi kalau nanti tiba-tiba satu saat Tuhan datang dan kita tidak diizinkan masuk ke surga. Saya mau ingatkan kepada saudara, surga gak bisa nunut. Surga gak bisa apa? Gak bisa nunut sama saya. Kecuali saya yang jaga pintu gerbang surga. Kalau saya yang jaga, saudara sebut GSJS pasti masuk langsung. Masalahnya yang jaga mungkin bukan saya. Surga itu gak bisa nunut, oh saya nunut iman pama saya, istri saya, suami saya gak bisa. Dan firman Tuhan berkata hanya orang-orang pilihan yang akan masuk di dalam kerajaan surga itu. Tetapi hari ini doa saya, mungkin hari ini saudara yang datang, mungkin saudara masih ragu. Tapi biarlah lewat firman Tuhan hari ini. Saudara dan saya semuanya menerima satu jaminan. Bahwa kita dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah ya. Ayo saya tutup khotbah ini. Kita mau belajar dari Cornelius. Apa cirinya orang yang dipilih oleh Tuhan.
Coba kita mau renungkan sambil kita belajar, sambil kita membaca, coba kita renungkan. Saya udah gak menjadi bagian dari orang-orang ini. Ayo, yang pertama kita buka dalam Kisah 10. Ayat yang pertama sampai ayatnya keempat. Kisah pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayatnya keempat. Baca sama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Orang-orang pilihan Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Apa di Kaisera ada seorang yang bernama apa? Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut. Ayat 2, baca sama-sama. Ia apa? Saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa apa? Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat 4 sama-sama, 1, 2, 3. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu sama-sama, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini ciri pertama orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara percaya saudara orang pilihan yang percaya katakan amin. Coba periksa yang pertama. Orang pilihan Tuhan tidak pernah jemu berbuat baik. Ulangin sama-sama, orang pilihan tidak pernah jemu apa? Berbuat baik. Kita belajar dari Cornelius, dari ayat yang kita baca. Malaikat ini bilang, sedekahmu, perbuatanmu, kebaikanmu, naik ke surga, naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan berkenan. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan di surga juga memperhatikan perbuatan baik kita. Karena itu orang pilihan Tuhan pasti orang-orang yang selalu berbuat yang baik. Kasih tahu kanan kiri, berbuat baik. Cornelius contohnya. Dikatakan ia saleh. Ia seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah. Dia tolong orang, dia bantu orang. Sampai-sampai apa yang dia perbuat naik ke surga. Coba renungkan 11 bulan di tahun 2023. Coba kita semua renungkan. Berapa banyak perbuatan baik yang saudara udah lakukan buat orang. Bisa nggak perbuatan baik kita tuh sampai ke surga sampai Tuhan bilang, aku ingat sama orang ini karena perbuatan baiknya. Ataukah tahun ini saudara hanya menunggu mujizat, menunggu berkat, menunggu untuk makin kaya, menunggu untuk sembuh. Hanya untuk menunggu, oh saya pulang saya dapat sesuatu atau enggak. Ataukah saudara dalam hidupmu udah ngelakuin yang baik buat orang lain. Ini satu peringatan keras buat kita orang Kristen Bapak Ibu. Karena kita hari-hari ini dibanjiri dengan banyak macam pengajaran. Pengajaran yang mengenakkan dan memang firman Tuhan berkata, pada akhir zaman akan banyak pengajaran-pengajaran dari guru-guru yang mengenakkan telinga. Kita dibanjiri dengan pengajaran berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan pasti bisa memberkati saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita percaya itu. Kita dibanjiri dengan pengajaran tentang kasih karunia. Wah, yang penting saudara percaya Yesus. Apapun dosamu, dosa masa lalu, sekarang masa depan sudah dibereskan. Kita berada di dalam pengajaran-pengajaran yang kurang komplit menurut saya. Sampai kita melupakan yang esensi. Bahwa orang pilihan Tuhan seharusnya pasti orang-orang yang suka berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Pak, itu kan perjanjian lama, perbuatan. Masa perjanjian baru juga ada. Coba buka Galatia 6 ayatnya ke-9. Ini peringatan Paulus buat kita. Baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi amal. Lanjut 2 Tesalonika 3 ayat 13. Ditekankan lagi. Sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu apa? Saudara-saudara janganlah berjemu-jemu berbuat apa yang kita menekankan yang lain. Kita jarang menekankan perbuatan baik. Sampai-sampai mohon maaf semua lihat saya. Banyak orang-orang yang bukan agama Kristen muak sama orang-orang Kristen. Mereka diajak ke gereja gak mau. Kenapa? Karena orang Kristen cuma jagonya doa, ibadah, baca firman.
Tapi dalam hidupnya gak pernah berbuat yang, ada seorang yang dari agama lain bilang sama saya, Pastor buat apa saya jadi Kristen? Saya ketemu dengan orang Kristen kalau ke gereja hebat, jago. Kayak malaikat seperti saudara yang datang. Kasih tau kanan kiri, hai malaikat. Lihat orang baik semua. Tapi di luar sana cuma bisanya banyak ngomong, banyak quote ayat, tapi gak pernah melakukan yang baik. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata jangan jemu-jemu dalam berbuat baik. Saya golak kanan kiri, berbuat baik ya, berbuat baik. Kita suka meremehkan perbuatan baik dengan pakai topeng agamawi. Apa itu topeng agamawi? Banyak bicara, sedikit perbuatan. Ulangin, banyak bicara, sedikit apa? Perbuatan. Kalau disuruh quote ayat nomor 1. Saya sering ketemu sama orang, Pastor udah baca Alkitab berapa kali? Nantang saya. Dia bilang, saya udah 20 kali, saya hafal ayat-ayat. Puji Tuhan. Ada orang yang datang kepada saya, meributkan tentang pengajaran. Pastor yang benar gini, yang benar itu gini-gini. Wah hebat, top. Saya anggap saudara pinter, hebat. Mungkin saudara S1, S2, S3, S campur, S teler. Apa S lagi? You might be smart. Pengajaran saudara, saudara dengar khotbah di YouTube banyak yang bagus-bagus. Top. Tetapi sebenarnya saudara sedang pakai yang namanya topeng agamawi saat apa? Saudara hanya banyak bicara sedikit. Saya selalu tanya, yang kamu ngomong bagus. Actionnya mana? Perbuatan baiknya mana? Nyumbangnya mana ke orang miskin? Bantu orangnya mana? Atau kita hanya sibuk dengan pengajaran, kita hanya sibuk dengan kerohanian dalam tanda kutip, tanpa kita mengingat panggilan Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Ini teguran keras Bapak Ibu buat saya, buat gereja ini. Yes, doktrin perlu. Yes, pengajaran perlu. Tetapi orang Kristen seharusnya bukan hanya terkenal pengajaran. Bukan hanya terkenal dengan mujizat dan berkat. Tetapi seharusnya kita terkenal jadi orang-orang yang berbuat baik. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Itu gereja mula-mula. Gereja mula-mula penekanan dari Paulus. Kamu harus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu memang bukan jaminan keselamatanmu. Tetapi merupakan tanggung jawab orang pilihan. Sama-sama katakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau saudara berkata saudara sudah diselamatkan tapi engkau gak pernah ngelakuin yang baik buat orang. Kau gak pernah memberi, gak pernah nolong orang lain. Saya meragukan keselamatanmu. Karena buah dari Roh Kudus salah satunya adalah kebaikan. Apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu tahun ini? 11 bulan lewat gak kerasa ya. Tiba-tiba udah bulan Desember. Ya udah lewat berapa hari. Coba hitung berapa kali kita tolong orang. Berapa kali kita bantu orang. Atau coba kita renungkan apa kita lebih banyak hanya memperhatikan diri kita sendiri. Saya bangga dengan gereja ini. Karena yes memang kita bangun gereja ini dengan baik. Yes gereja ini banyak keperluan. Tetapi kita tetap sepanjang tahun ini membangun gereja-gereja di pelosok-pelosok. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita dari Luwuk, kita gak kenal gerejanya. Kita gak tahu itu gerejanya siapa, saya gak pernah ketemu dengan gembalanya. Kita berkati. Kita kemarin baru pulang dari Masohi, satu tim. Kita berkati ada 14 pendeta lansia, mereka sudah pensiun. Kita berkati mereka dengan uang yang banyak. Saudara, seharusnya itulah yang menjadi trademark kita. Gereja bukan terkenalnya dengan praise and worship-nya aja. Gereja gak boleh terkenalnya hanya dengan pengajarannya aja. Tapi gereja harus terkenal dengan perbuatan baik. Ayo Bapak Ibu. Kalau ada satu hal yang kita ambil di Natal ini. Di tahun yang akan datang kita harus perbanyak perbuatan baik kita. Yang setuju dan mau katakan amin. Cornelius itu saleh. Berbuat baik. Karena itu sampai pemberiannya dan apa yang dia lakukan untuk orang, kebaikannya kepada orang Yahudi sampai ke Tuhan. Sampai Tuhan kirim malaikat, sampai Tuhan bilang apa yang kamu lakukan itu wah berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara, kita belajar beberapa hal dari Cornelius. Yang pertama, kita belajar menolong orang, baik sama orang itu harus tanpa pamrih. Ulangin sama-sama, tanpa apa? Gak pamrih. Kita memberi, kita tolong orang tanpa pamrih. Kita berbuat baik sama orang, jangan minta Coba, saudara datang ke pestanya orang, kasih hadiah. Saudara ngadain pesta gak dikasih hadiah, marah gak? Ah, pura-pura saudara. Ini keterlaluannya, aku udah kasih, dia gak kasih. Baik sama orang gak boleh pamrih. Dan yang penting, perbuatan baik kita sama orang tidak boleh jadi pencitraan. Banyak hari-hari ini saya lihat di sosial media, bagi-bagi uang hanya untuk apa? Pencitraan. Supaya views di TikTok makin banyak. Itu terserah, views TikTok banyak. It's up to you, it's okay. Tapi pastikan kita sebagai orang Kristen jangan lakukan itu untuk views. Jangan lakukan itu untuk ya dilihat semua orang. Lakukan itu tanpa alias tulus. Yang setuju sama-sama dengan saya katakan amin. Yang kedua, Yang kedua, tidak memandang bulu. Tidak boleh membeda-bedakan. Coba saudara lihat Cornelius. Dia bantu orang-orang Yahudi. Memberikan sedekah untuk orang Yahudi. Padahal dia bukan sebangsa dengan Yahudi. Dia memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dia gak kenal. Mestinya dia seharusnya memeras mereka, tapi justru memberkati mereka. Dia gak mandang bulu. Sampai hambanya bisa berkata ini orang baik. Saudara, yang bisa bilang kita baik itu bukan orang lain. Yang bisa bilang kita baik itu orang yang paling dekat sama kita. Setuju nggak? Orang boleh bilang saudara baik, tapi kalau istri saudara bilang nggak baik, yang benar yang mana? Nah itu dia. Kalau saudara mau tahu aslinya suami, tanya sama siapa? Hah, selingkuhannya? Loh, enggak. Tanya sama istrinya. Mau tahu istrinya baik? Tanya siapa? Mau tahu orang tuanya baik, tanya siapa? Anak itu biasanya paling jujur saudara. Pasti tahu watak. Dan kalau mau lebih kelihatan lagi, tanya pembantunya. Mungkin anak bisa diomongin, nanti kalau ada orang gak boleh ngomong aneh-aneh. Tapi pembantu bisa? Gak bisa. Di belakang saudara bisa ngomongin saudara. Cornelius ini sampai hambanya, orang Yahudi pastinya, hambanya orang Itali. Orang Yahudi bisa bilang, dia ini baik sama bangsa saya. Nanti kita baca ayat. Dia gak pandang-pandang bulu. Ayo. Yang ketiga. Coba baca Kisah 10 ayat 2. Bagus sekali. Dari ayat ini kita bisa belajar. Kisah 10 ayat yang kedua. Kisah para Rasul pasal 10. Kis 10 ayat yang kedua. Bisa diikuti oleh multimedia. Baca sama-sama. Ia apa? Saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi apa? Ini kata kuncinya, ia memberi apa? Banyak. Nah artinya yang ketiga, orang kalau berbuat baik itu tidak perhitungan. Ulangin sama-sama, tidak apa? Perhitungan. Memberi banyak, alias orang pilihan yang berbuat baik itu tidak pelit. Senggol kanan kiri, jangan pelit-pelit. Kadang-kadang kita keterlaluan pelitnya, beli barang nawarnya sampai orang yang jual udah sakit mah, gerd naik. Berapa Cik? 200, 25 ya. Lu setan denger gitu, minder setannya. Aku setan aja nawar gak kayak gitu. Lu gak boleh gitu. Ya orang Kristen ini berbuat baik penuh kasih tanpa pamrih. Artinya gak boleh pelit. Yang setuju sama-sama katakan amin. Orang kalau mengasihi pasti gak pelit. Lihat, suami yang mengasihi istri pasti tidak. Kenapa ibu-ibu semua teriak ya? Suami kalau mengasihi istri pasti murah hati. Dapat berkat menyenangkan istri. Amin. Kok aminnya lemas semuanya? Lihat orang kalau jatuh cinta. Pacarnya tinggalnya di Surabaya Timur. Dia tinggalnya di Surabaya Barat. Dijemput enggak? Enggak apa-apa, yang penting ketemu kamu di perjalanan. Tapi kalau sudah menikah, salonnya di barat, rumahnya di barat, diantar enggak? Naik Grab dewe. Lihat.
Orang kalau mengasihi benar-benar tidak pernah kita berbuat baik sama orang jangan perhitungan. Jangan kita nuntut orang balas kita dengan baik. Oh kita harus dihargai, nggak boleh. Ayo belajar jadi orang yang murah hati. Sama-sama senggol kanan kiri, murah hati mulai hari ini. Ya, harus berbuat baik sama orang. Yang setuju katakan amin. Itu orang pilihan. Orang pilihan di Alkitab selalu berbuat baik. Contohnya siapa? Abraham. Pernah tahu Abraham? Abraham itu seseorang yang sangat baik. Karena itu dia dipilih sama Tuhan bukan Lot. Lot itu mengambil haknya Abraham. Abraham ngapain? Dia mengalah. Siapa lagi? Ishak. Oh Ishak ini orang baik. Suka berbuat baik sama orang. Karena itu dipilih. Orang pilihan. Istrinya Ishak. Siapa namanya? Bu Ishak. Tolong jangan jawab gitu terus setiap tahun saudara. Istrinya Ishak Ribka. Ribka itu dijodohin sama Ishak. Gimana dapatnya? Saya pernah khotbah tentang Eliezer. Eliezer ini hambanya Abraham. Disuruh nyariin jodoh buat Ishak. Ya kan? Akhirnya Eliezer datang nyari jodoh untuk Ishak. Dicarilah di antara banyak wanita. Gimana ketahuannya? Gimana pilihannya? Dia datang sama satu kawanan perempuan. Dia datang sama Ribka. Dia tes dulu. Cik. Nah maksudnya Cik ya. Bayangin di pasar Ratu. Cik. Boleh nggak kasih aku minum? Ribka bilang apa? Ini minum buat kamu. Terus dites lagi. Enggak. Boleh enggak? Bukan cuma buat aku. Buat onta-ontaku kasih minum. 10 ontanya. Sama Ribka diapain? Dikasih minum. Begitu dilakuin itu. Eliezer bilang, Tuhan bilang dalam hati ini orangnya. Lihat, orang yang dipilih Tuhan pasti orang yang suka berbuat. Di sini ya, ada yang jomblo? Oh nggak ada ya, ini ibadah suami istri. Ya ini seminar pernikahan gitu. Ya ada yang jomblo? Ya cewek-cewek yang jomblo gak dapat. Jangan terus menangisi dan meratapi nasibmu. Tapi mulai hari ini coba berbuat baik. Siapa tahu diambil mantu konglomerat. Gini amin semuanya ya. Berbuat baik sama orang. Orang yang berbuat baik tidak pernah rugi sedikit pun. Yang setuju katakan amin. Perbuatan baik itu ciri-ciri dari orang yang diselamatkan. Doa saya hari ini setiap kita adalah orang-orang yang mulai hari ini jadi orang yang suka berbuat baik. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Nah, jadi Cornelius kan berbuat baik. Ya orangnya saleh. Tapi gak cukup di situ. Gak cukup di situ. Tuhan kirim malaikatnya datang kepada dia. Apa yang dikatakan? Kita baca jelasnya. Kisah 11 ayat 12 sampai 14. Kisah pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini, perhatikan. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama dengan mereka dengan tidak bimbang. Ini maksudnya Petrus lagi bicara. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Nah maksudnya Cornelius. Ayat 13 perhatikan. Dan Cornelius menceritakan kepada kami. Ya ini ceritanya Cornelius, versi lengkapnya. Ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. 14 baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan apa? Dan bagi seluruh isi, perhatikan. Ia akan menyampaikan satu pesan kepada kamu, tetap tampilkan ayatnya. Yang akan mendatangkan, tampilin ayatnya. Yang akan mendatangkan apa saudara? Nah artinya belum selamat. Dia orangnya berbuat baik. Luar biasa berbuat baik. Tetapi dia belum diselamatkan. Dikatakan malaikat ini akan, Petrus ini akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan apa Bapak Ibu Saudara? Kalau yang namanya Cornelius dengar gitu, kalau dia berkata dan dia merasa bahwa dia gak butuh keselamatan, dia akan bilang, hey, aku sudah berbuat baik, aku pasti selamat. Mungkin dia gak akan ketemu dengan Petrus. Tapi lihat di sini. Dia dengar malaikat bilang, kamu harus dengar berita keselamatan. Dan begitu dengar itu, Cornelius suruh hamba-hambanya jemput Petrus. Nah dari sini salah satu cirinya. Orang keselamatan kita bisa lihat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tidak jemu-jemu dalam berbuat apa?
Jadi saudara harus jadi orang baik. Tapi ingat, perbuatan baik saja tidak cukup untuk menyelamatkan saudara. Begitu dia dengar tentang keselamatan, dia cari Tuhan. Ini yang kedua, cirinya orang pilihan Tuhan. Kalau saudara orang pilihan Tuhan, kita menyadari pentingnya keselamatan. Kita sadar bahwa perbuatan baik kita tidak cukup. Tetapi saya butuh juru selamat. Nah, ini penting. Akhirnya dia sadar, oh iya saya butuh juru selamat. Nah, orang yang dipilih Tuhan, dia boleh jadi orang yang baik, tetapi dia tetap sadar akan butuhnya, akan juru selamat. Saudara, perbuatan baik kita sebanyak apapun tidak akan pernah bisa nyelamatin kita. Bahkan saya catat gini, perbuatan baik saudara dan saya, itu di kamus keselamatan dari Tuhan, in the dictionary of salvation, perbuatan baik kita bukan nilai plus. Oh, kamu berbuat baik, kamu tambah selamat. Enggak. Tapi sebenarnya kita tuh harus pegang prinsip gini. Kita bukan berbuat baik untuk selamat. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi konsepnya gini. Kita bukan berbuat baik supaya kita dapat. Tapi karena kita sudah dapat, kita berbuat. Contohnya nih. Ini handphone ya. Ini handphone. Saya kasih handphone ini ke brother ini. Mau? Oh, dari ngantuk dia langsung mau gitu. Mau. Ya? Mau? Nah, saya misalnya kasih ini. Loh iya gak apa-apa berdiri. Loh kenapa? Lumpuh dah. Gak apa-apa. Ini contoh-contoh. Gak apa-apa sini. Dia kayak lumpuh. Ya saya kasih. Juga bilang thank you. Nah. Tuh jangan diambil. Enggak ini cuma kalau enggak saya gak bisa khotbah nanti. Sabar bos, sabar ya. Saya kasih. Saya tanya namanya siapa? Cliff. Saya tanya Cliff, kalau saya kasih handphone ini buat Cliff, bakal dijaga nggak? Hah? Gak apa-apa, dekat gak apa-apa, jinak kok saya ya. Kenapa dia rasanya alergi sama saya? Mau jaga nggak? Jaga. Kamu pasang casing nggak? Pasang. Kamu banting-banting nggak? Nggak. Kenapa? Karena dikasih. Karena dikasih. Nah bagus jawabannya. Meskipun ngantuk-ngantuk bagus. Kenapa? Karena dia udah dapet, dia jaga. Nah, keselamatan itu juga gitu Bapak Ibu. Kita bukan baik menjaga karena untuk dapat, bukan sudah dapat karena itu dijaga. Karena itu disimpan, karena itu dipelihara, karena itu dikerjakan. Kasih tepuk tangan buat Cliff ya, kembalikan handphonenya ya. Terima kasih, silakan duduk ya, terima kasih. Itu loh, kita konsepnya harus benar. Kita bukan baik supaya nanti selamat. Enggak. Kita semuanya diselamatkan karena itu kita punya tanggung jawab untuk berbuat baik. Karena perbuatan kita nggak akan pernah menyelamatkan. Kenapa kita nggak mungkin bisa pakai perbuatan baik kita untuk menyelamatkan? Karena manusia punya kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik. Manusia itu semuanya punya kecenderungan berbuat dosa. Bisa berkata, Pastor, kan kita ini tetaplah perbuatan baik kita bisa setidaknya menambah. Gini. Tuhan itu untuk kita masuk surga itu punya standar yang tinggi. Ulangin sama-sama. Punya apa? Standar. Kalau saudara ke hotel bintang 5, ada satu peraturan. Ke breakfast gak boleh pakai Nah itu standarnya tinggi. Nah masuk surga juga gitu. Masuk surga engkau harus kudus. Standarnya ada. Nah standarnya surga apa? Di perjanjian lama standarnya hukum Taurat. Gini, hukum Taurat itu yang mana? Hukum Taurat itu bukan 10 perintah Allah loh ya. Itu salah. 10 perintah Allah itu 10 perintah Allah, itu dasarnya. Hukum Taurat itu ada satu pelajarannya sendiri. Ya, nanti saudara baca di Keluaran, Imamat, Bilangan itu semua hukum Taurat banyak. Salah satu contoh, kalau wanita lagi datang bulan, gak boleh ketemu sama suaminya. Jadi kalau saudara datang bulan gak boleh ke gereja, gak boleh ketemu suami. Karena itu di Alkitab ada wanita pendarahan berapa tahun? 12 tahun gak boleh ketemu sama suami loh itu.
Ada banyak sekali peraturannya. Ngelanggar satu, ngelanggar semua. Itu bahayanya. Mungkin saya berkata, lalu pastor, kan Tuhan Yesus itu membuat semuanya jadi lebih mudah. Jadi kita mestinya bisa pakai perbuatan kita. Tuhan Yesus kan bilang gitu. Ayo, coba kita lihat standarnya Tuhan Yesus. Jangan bilang Tuhan Yesus datang memudahkan semuanya. Standarnya Tuhan Yesus berbeda. Perjanjian lama hukum Taurat, mata ganti. Tuhan Yesus kasih pelajaran apa? Loh, gak lulus sekolah minggu semua ya? Kamu lihat, kalau di dalam Alkitab, kalau kamu ditampar pipi kanan, masa? Sekali lagi. Ditampar pipi kanan, bogem pakai tangan kanan. Tampar pipi kanan, beri. Tadi saudara mobilnya dipepet kok marah-marah kalau gitu. Kita nggak bisa, standarnya udah naik. Standarnya Yesus lebih tinggi. Kalau tanganmu kanan menyesatkan kamu, disuruh ngapain? Ada yang pernah potong tangan? Berbuat salah terus potong, cungkil mata ada? Enggak. Standarnya Yesus gini. Jalan, kalau kamu disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Bisa? Bisa nggak? Ada yang gini bisa. Tapi coba lihat di gereja, jangankan jalan 2 mil. Nunggu doa berkat selesai aja nggak sabar. Saya baru, mari terimalah, semua udah ngantri keluar. Kita ibadah aja nggak sabar, udah belum selesai, kepingin ke food court. Gitu. Kita jalan 1 mil, suruh jalan 2 mil gimana coba? Hello, nyambung sampai sini. Perbuatan kita nggak mungkin bisa, standarnya Tuhan di atasnya itu. Kalau ada orang minta baju kepadamu, berilah. Konsepnya gini, ini hem kan? Ini hem, ini jas. Mahalan hem atau jas? Kalau diminta bajunya, sekalian dikasihkan jas. Artinya rugi atau untung? Saudara lebih suka dirugikan atau diuntungkan? Masa dirugikan, pastor nggak apa-apa. Upahnya besar di surga. Kita aja rugi 10.000, kembalian 500 aja kita gebrak meja. Kita waiter salah, baru salah pesanan, wah kita maki-maki. Kita kalau mau nurutin standarnya ini, bisa atau enggak masuk surga? Cornelius sadar itu, yes saya berbuat baik, tapi saya tetap butuh juru selamat. Kenapa? Saya nggak bisa selamat sendiri. Saudara di sini juga harus sadar kita nggak bisa selamat sendiri. Tetapi di saat kita terima Tuhan Yesus, kita tahu kita butuh juru selamat. Kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia masuk dalam hati kita, kita diberikan kepastian pasti masuk surga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Meskipun kita nggak bisa, Dia yang memampukan. Meskipun kita yang nggak layak, Dia layakkan. Itu yang disebut kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya di perjanjian baru. Kasih karunia sudah ada di dalam perjanjian lama. Di mana? Pernah dengar yang namanya Abraham? Sebelum dia jadi Abraham, namanya siapa? Abram. Dari Abram menuju Abraham ditambahin satu kata. Kata Ha dalam bahasa Yahudi Ibrani. Ha itu memakai kata hey. Hey punya arti kasih karunia. Abram seorang yang hebat, Abram seorang yang luar biasa. Tetapi kenapa dia bisa beriman kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Karena dia bukan lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi ada kasih karunia Allah yang ada di dalam hidupnya. Apa yang memampukan saudara dan saya untuk tetap beriman sama Tuhan. Meskipun kita ngalamin masalah persoalan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Yaitu kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan sudah berikan buat saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Karena itu saudara boleh jadi orang baik. Tapi hari ini kau tetap butuh Tuhan Yesus. Senggol kanan kiri, kamu butuh Tuhan Yesus. Pulanglah dari tempat ini. Jangan main-main lagi sama Tuhan. Undang Dia dalam hatimu. Terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Kau memiliki kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir, pemain musik silakan naik. Yang terakhir, kita baca Kisah 10 ayat 27 dan 44. 2 ayat terakhir. Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-27 sampai 44. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, maksudnya Cornelius dengan Petrus, ia masuk dan mendapati
banyak orang yang sedang, ini di rumahnya Cornelius. Kalau sampai ada orang masuk ke rumah Cornelius, artinya diundang sama siapa? Ini teman-temannya, keluarganya, seisi rumahnya. Oke, lanjut ke ayat 44, baca sama-sama. Dengan keras ayat terakhir, 1, 2, 3. Apa? Ketika Petrus sudah berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan. Jadi ceritanya berlanjut. Cornelius sadar dia butuh keselamatan. Dia kirim orang ke Yope, jemput Petrus. Petrus didatengin sama Tuhan. Petrus boleh, gak boleh menajiskan yang Tuhan bilang halal. Dia pergi dengan hambanya Cornelius ke rumahnya Cornelius. Masuk di rumah Cornelius, udah banyak orang lagi ngumpul. Petrus menginjil, Roh Kudus turun, mereka semuanya terima Tuhan Yesus. Lewat satu orang, namanya siapa? Keselamatan di situ terjadi. Gereja mula-mula bisa berkembang. Bagi orang-orang non-Yahudi, lewat satu orang, namanya siapa? Cornelius. Kita bisa percaya sama Tuhan, kita bisa menerima Injil lewat Tuhan Yesus tentunya. Tetapi dikonfirmasi lewat siapa? Cornelius. Itu yang membuat gereja mula-mula akhirnya berkembang begitu pesat. Kenapa? Karena bukan lagi dibagi dua Petrus dan Paulus. Tetapi Petrus akhirnya mengerti satu prinsip. Aku gak boleh menajiskan orang yang dibilang Tuhan halal. Akhirnya Petrus bekerja sama kembali dengan Paulus. Mendirikan gereja mula-mula. Sampai gereja ada hari ini. Karena Cornelius. Yang ketiga, yang terakhir. Apa cirinya orang pilihan Tuhan yang ketiga? Yaitu dia akan jadi alat Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Ulangin sama-sama, menjadi alat Tuhan untuk apa? Lihat. Dia dipilih Tuhan, tujuannya apa? Dia dipilih sama Tuhan, hasilnya apa? Hasilnya dia dan seisi keluarganya semuanya diselamatkan. Itu yang membuat gereja mula-mula bisa mencapai orang-orang dari segala macam bangsa. Hari ini saudara, saya percaya yang datangnya dengar ini orang-orang pilihannya Tuhan semua. Tapi ingat, sebagai orang pilihan kita punya satu tanggung jawab. Tanggung jawab kita punya tugas untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan yang berkata, percayalah kepada Tuhan, engkau dengan seisi keluargamu akan, caranya gimana? Enggak otomatis. Tapi seisi keluargamu bisa diselamatkan. Karena di keluarga itu ada orang pilihan. Yaitu saudara dan saya yang membawa Injil itu. Yang mau kasih tepuk tangan sambil bagian berdiri. Sambil bagian berdiri, sambil bagian berdiri. 3 ciri ini engkau bawa di bulan Natal. Nanti 3 minggu lagi kita merayakan Natal ya. Gak kerasa loh, tinggal 3 minggu lagi. Pastikan engkau bawa keluargamu. Biasanya ada orang yang mau datang cuma 2 kali. Waktu Paskah dan karena ada souvenir. Biasanya konsepnya sih gitu. Karena biasanya pulang ditraktir makan malam. Kita punya tanggung jawab Natal ini. Bawa keluargamu yang belum kenal Tuhan. Bawa nanti tanggal 24, 25. 12 kali ibadah. Jadilah alat Tuhan untuk memenangkan jiwa mereka yang setuju, katakan amin. Mungkin kau punya orang tua yang belum percaya. Kau punya saudara, keluarga, adik, kakak, suami, istri, anakmu belum percaya. Natal ini bawa. Karena engkau orang pilihan yang sudah diberikan tanggung jawab dari Tuhan untuk itu. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu saya dikabari bahwa ada seorang sahabat saya. Yang pernah di atas mimbar ini 2 tahun lalu dan tahun lalu bersaksi di tempat ini. Dia dipanggil Tuhan. Namanya Ibu Kiki Fatmala. Ya, dia dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Semestinya saya hadir di Jakarta, tapi karena tugas saya nggak bisa hadir. Jumat kemarin dia dipanggil Tuhan. Tapi yang membuat saya bersyukur adalah sebelum beliau dipanggil sama Tuhan, saya sempat bertemu dengan beliau. Karena ya tahun lalu beliau bersaksi bahwa ada videonya kan, dia sembuh dari kanker paru-paru. Tetapi karena ada komplikasi sehingga kondisinya menurun. Dan kondisinya minggu lalu memang menurun sekali. Dan dia bilang sama suaminya, aku minta dong ketemu sama 2 orang. Siapa?
Pastor Michael Gunawan dan Ibu Debbie Basir. Yang hari ini khotbah dua-duanya. Kami berdua, kebetulan saya khotbah minggu lalu di GC Jakarta, karena itu saya nggak ada. Saya ke rumahnya, bertemu dengan beliau. Dia masih ingat saya, Pastor Michael Gunawan, Bu Debbie Basir. Kita masih ngobrol. Saudara, saya melihat bahwa Ibu Kiki ini orang pilihan Tuhan. Karena sampai akhir hidupnya, dia akhirnya mencapai tugas yang Tuhan sudah tentukan dalam hidupnya apa? Memenangkan keluarganya. Banyak orang berkira Bu Kiki Fatmala masuk ke Kristenan karena suaminya. Tapi justru kebalikannya. Suaminya bisa kenal Tuhan karena lewat Ibu Kiki Fatmala. Kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa. Jadi dia yang bawa suaminya, Mr. Chris. Dia berdoa, dia bilang sama saya 2 tahun yang lalu, Pastor doain saya mau nginjili adik saya. Gak mau percaya. Kemarin waktu saya bertemu, adiknya sudah menjadi orang percaya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kita lagi doa, saya sama Bu Debbie lagi doa. Semuanya percaya, kita nyanyi bareng, kita nangis. Karena di akhir hidup, dia jadi pahlawan iman. 2 minggu yang lalu suaminya lihat kondisi Bu Kiki, kecewa sama Tuhan. Gak mau doa, gak mau ibadah. Bu Kiki Fatmala ngomong, marahin di tengah kesakitannya, marahin suaminya. Kamu harus tetap ibadah sama Tuhan Yesus. Keren. Saya lihat hidupnya orangnya baik. Dia itu datang di tempat ini 2 tahun yang lalu karena dia tahu selama pandemi dia tahu ada panggilan dari Tuhan buat dia. Dia terima Tuhan Yesus. Dia orang baik, dia terima Tuhan Yesus. Dan lewat hidupnya seisi keluarganya diselamatkan. Saya tahu seperti Cornelius, Bu Kiki Fatmala ini orang pilihan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita honor seseorang yang pernah berbicara di atas mimbar ini. Saya kehilangan seorang sahabat. Tapi saya tahu hari ini dia sudah ada di surga. Jadilah orang pilihan Tuhan yang benar. Jangan hanya sibuk dengan ibadah kita. Ibadah bagus. Pengetahuanmu bagus. Kau mampu berdebat, engkau mampu mengkritik orang bagus. Tapi utamakan, ayo. Jadilah orang yang selama hidup ini. Seperti Cornelius engkau dikenal sebagai seseorang yang baik. Dan biarlah sampai akhir hidup. Kau bisa mengakhirinya sebagai pahlawan iman. Karena lewat hidupmu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.